Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial urip.info. Kali ini kita akan sedikit mengulik tentang browser Chrome, terutama fasilitas untuk terjemahan teks berbahasa asing ke bahasa Indonesia. Manfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Chrome di dalam pengaturan bahasa, sehingga ketika kita mendapati website yang berbahasa asing, kita dengan mudah untuk mengalih bahasakan atau menerjemahkan. Seperti website ini menggunakan bahasa Inggris. Ketika pengaturannya dilakukan, maka ada ikon yang kecil di sini yang apabila kita klik, maka ada tawaran apakah kita akan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Inggris. Jadi kalau ini kita centang, maka setiap website yang berbasis bahasa Inggris akan selalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia secara utuh. Nah, bagaimana untuk bisa menampilkan ikon yang seperti ini, ikon Google Translate di sini pada Google Chrome? Berikut ini adalah tutorialnya. Oke, untuk melakukan penyetingan agar ikon Google Translate secara otomatis muncul pada address bar di sini, maka perlu dilakukan pengaturan beberapa langkah. Yang pertama adalah kita klik ada tanda titik 3 secara vertikal di pojok kanan atas ini, kita klik, kemudian kita pilih settings. Selanjutnya kita beralih ke pilihan advance. Kita klik, kemudian kita pilih language. Nah, di sini secara standar Google Chrome menggunakan bahasa Inggris versi Amerika. Nah, agar ikon yang muncul yang di sisi sebelah sini perlu kita tambahkan bahasa. Kita klik, kemudian kita tambahkan bahasa dengan ngeklik Add Language. Baru kita pilih bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Kita pilih Indonesia, kita beri tanda centang, dan kita klik Add. Sekarang ini bahasa Indonesia sudah masuk. Langkah berikutnya adalah mengatur agar bahasa Indonesia itu sebagai bahasa antarmuka Google Chrome. Nanti otomatis bahasa apapun yang akan ditampilkan bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan ngeklik ikon Google Translate. Kita klik di sini, maka ini sudah bahasanya berbahasa Indonesia. Kemudian kita lakukan relaunch, kita launching lagi. Ini antarmukanya sudah menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya kita lakukan sedikit pengaturan di bahasa. Kalau di sini bahasa Inggris bukan lagi menjadi bahasa standar Google Chrome, bukan menjadi bahasa antarmuka Google Chrome, maka bila kita klik di sebelah sini, kita bisa menambahkan tanda centang ini, artinya kita nanti akan mendapatkan tawaran penerjemahan. Kalau ada website yang berbahasa Inggris akan mendapatkan tawaran terjemahan bahasa Inggris ke bahasa yang kita gunakan, bahasa utama yang kita gunakan yaitu bahasa Indonesia. Seperti yang dicontohkan pertama tadi, jadi centang. Bila ingin menambahkan bahasa lain agar diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan ada tawaran untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia, kita perlu menambahkan bahasa-bahasa tersebut. Misalnya kita tambahkan bahasa Arab. Kita klik di bagian sebelah sini, kemudian kita tambahkan. Setelah kita tambahkan, kita pastikan kita mencentang tawarkan penerjemahan halaman ke dalam bahasa ini, gitu kan.
Kita klik, sudah selesai. Bila ingin menghendaki bahasa lain, silakan tambah sampai semuanya tercover. Ini bisa langsung otomatis ya, jika bahasanya tidak hanya satu yang kita kehendaki, kita bisa tambahkan secara sekaligus. Tentu saja dengan memberikan tanda centang untuk setiap bahasa yang akan kita tambahkan. Bila sudah selesai, kita klik tambahkan. Maka ini ada tambahan 2 bahasa, yaitu bahasa Jerman dan Rusia. Selanjutnya jangan lupa kita beri tanda centang untuk penawaran terjemahan dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia, dari bahasa Rusia ke bahasa Indonesia. Bila ini sudah selesai, kita bisa mencobanya untuk menjelajah website-website yang menggunakan bahasa-bahasa yang dimaksud. Oke, ini misalnya kita akan coba cari website yang berbahasa Jerman. Di Google saja, ketika kita menuliskan atau mencari website yang ekstensinya .de, langsung diberikan tawaran berbahasa. Apakah ini akan kita terjemahkan ke bahasa Indonesia atau tidak? Jika ini akan kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, kita bisa langsung klik di sini. Sebelum kita klik, coba kita selidiki. Nah, ini bahasa-bahasa yang tentu menggunakan bahasa Jerman. Jadi kalau kita klik di sini, maka dialihkan berbahasa Indonesia. Nah, sekarang sudah semuanya berbahasa Indonesia. Jadi kalau belum tadi seperti ini aslinya, kemudian kita klik di sini, tentu bahasanya belum beralih, masih tetap menggunakan bahasa aslinya. Dalam hal ini adalah bahasa Jerman. Nah, karena ini menggunakan bahasa Jerman, maka kita mendapatkan ikon Google Translate yang muncul di sini. Kita tidak perlu lagi mengcopy tautan atau link, kemudian kita letakkan di Google Translate. Cukup dengan hanya ngeklik ikon Google Translate yang ada di address bar. Jadi kalau ini kita mau terjemahkan, tinggal klik sekali, kita pilih Indonesia, dan kita tunggu beberapa saat, semuanya akan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Demikian pula untuk yang lain. Misalnya lagi kita cari website yang biasanya menggunakan bahasa Jepang. Karena tadi kita sudah menambahkan, maka ini pun kita akan bisa terjemahkan secara cepat. Setelah mendapatkan tawaran seperti ini, kita langsung klik Indonesia dan tunggu beberapa saat, maka website yang tadinya menggunakan bahasa Jepang sudah teralihkan menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini ketika kita klik, awal mulanya tentu menggunakan bahasa Jepang, masih menggunakan bahasa Jepang. Dan untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia, tentu saja kita klik Indonesia. Yang diterjemahkan itu adalah format teks, sedangkan format lain, format gambar seperti yang ada ini, tidak mungkin diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Karena di Google Translate belum tersedia fasilitas OCR ya. Demikian sedikit berbagi tentang cara bagaimana bila kita ingin mendapatkan informasi-informasi dari website yang menggunakan berbahasa asing. Terima kasih, sampai jumpa dengan tutorial urip.info. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.